Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya Dinda Nuraini, nomor absen 8. Di sini saya sebagai host. Tema podcast kita kali ini yaitu cerita di balik peristiwa pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dan pemberontakan Andi Aziz. Nah, pada podcast yang sangat spesial ini, tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani bersama dua bintang tamu, yaitu Halo, saya Lydia, nomor absen 14. Saya Elia Mesa, nomor absen 11. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan utama, Dinda mau nanya nih, bagaimana kabarnya Lydia dengan Elza? Alhamdulillah baik, Din. Alhamdulillah baik, Bin. Dinda bagaimana? Alhamdulillah baik. Harus baik terus dong, Lid. Apalagi di saat pandemi seperti ini, ya nggak, Lid? Iya, betul sekali, Din. Karena di kondisi seperti ini, kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, Lid. Berbicara mengenai pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, menurut Lydia, apa itu peristiwa pemberontakan APRA? Seperti yang kita tahu, peristiwa APRA adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 1950, di mana kelompok milisi APRA yang ada di bawah pimpinan Kapten Kenil Raymond Westerling, yang juga mantan komandan Depot Special Troepen, pasukan khusus Kenil. Mereka masuk ke Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pemimpin tertinggi militer Belanda. Baik, setelah Lydia yang jelaskan tadi, berapa banyak korban dalam peristiwa pemberontakan APRA? 94 TNI gugur dalam peristiwa ini, termasuk Letnan Kolonel Lembong. Sedangkan pihak APRA tak ada korban seorang pun. Lalu, apa yang mendasari Westerling menamai pasukannya sebagai pasukan Ratu Adil? Tersebut digunakan Westerling ketika membaca ramalan Jayabaya yang ditulis pada abad ke-12. Dalam buku tersebut ada kalimat, dan kemudian akan datang Ratu Adil, Pangeran Keadilan yang lahir dari Turki. Dalam Westerling itu lahir di Istanbul, Turki. Dan mengapa APRA dianggap sebagai gerakan pemberontakan? Sebab pemberontakan APRA adalah keinginan Raymond Westerling dan Sultan Hamid II untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan negara federal Republik Indonesia Serikat. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menumpas pemberontakan APRA? Yang pertama, pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer pada tanggal 24 Januari tahun 1950. Nah, yang kedua, pemerintah Indonesia melakukan penangkapan terhadap Westerling dan Sultan Hamid II. Namun, Westerling berhasil melarikan diri ke Jakarta. Karena akan ditangkap, Westerling melarikan diri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Yang ketiga, Parlemen Negara Pasundan mendesak agar negara tersebut dibubarkan dan terjadi pada tanggal 27 Januari 1950. Lalu, mengapa Westerling tidak diadili sebagai penjahat perang dan dijerat secara hukum? Westerling terus saja membela diri dan menolak tuduhan bahwa ia telah melakukan kejahatan perang. Menurutnya, ia hanya bertindak sebagai seorang polisi yang melawan teror. Westerling yang dengan begitu mudah bisa lolos dari jeratan hukum meski sudah melakukan pelanggaran berat, tentu membuat berbagai pihak bertanya-tanya. Dugaan adanya konspirasi di balik kudeta Westerling pun muncul. Setelah dusut, Westerling ternyata pernah bekerja sebagai pegawai pribadi Pangeran Bernhard, suami dari Ratu Juliana. Seorang sejarawan Belanda bernama Harry Veenendaal dan wartawan Belanda George Calder berhasil mengumpulkan bukti selama 8 tahun melakukan penelitian. Menurut mereka, Pangeran Bernhard adalah sosok di balik kudeta Westerling. Westerling ternyata pernah melakukan kontak rahasia dengan staf Pangeran Bernhard yang berhubungan dengan kudeta tersebut. Dari penelusuran tersebut, ternyata ada bantuan rahasia penyaluran senjata dari pihak Pangeran Bernhard kepada pasukan Westerling.
Dan atas segala tindak kejahatannya, Indonesia akhirnya tidak pernah berhasil menjeratnya secara hukum. Usaha untuk mengadili Westerling selalu gagal karena ia tidak bisa diekstradisi ke Indonesia. Ia pun akhirnya meninggal dunia tanpa pernah diadili. Nah, setelah kita membahas pemberontakan APRA, kita lanjut ke pemberontakan Andi Aziz gak nih? Lanjut dong, Din. Lanjut, Din. Oke, Dinda akan jelasin apa itu pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira Kenil. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur atau NIT karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT atau Negara Indonesia Timur. Sebab, menurut Andi Aziz, pemerintah adalah dalang dari gangguan tersebut. Pemberontakan ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 5 April tahun 1950. Diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan yang anti-federal. Nah, kalian tahu kan yang anti-federal itu apa? Anti-federal yaitu negara federasi atau negara serikat. Sehingga pada tanggal 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi, kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan yang bernama Pasukan Bebas. Secara umum, pemberontakan Andi Aziz bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Dalam aksinya, Andi Aziz tidak bergerak sendiri, tetapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II atau dalam pemberontakan APRA dan Belanda. Nah, Din, Widya mau nanya nih, apakah pemberontakan APRA ada keterkaitannya dengan pemberontakan Andi Aziz? Dalam rentang waktu 1948 sampai 1965, Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman ini secara garis besar terbagi 3, yakni pergolakan karena perang ideologi, karena perang kepentingan atau vested interest, dan pergolakan sistem pemerintahan. APRA dan peristiwa Andi Aziz sama-sama digolongkan sebagai peristiwa yang terjadi karena adanya pergolakan kepentingan atau vested interest. Baik itu APRA dan Andi Aziz adalah bagian dari Kenil atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang tak sejalan dengan kehadiran APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Lalu, apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz? Dalam memberantas pemberontakan ini, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, yakni 1. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi Aziz untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam. Kedua, Andi Aziz diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata, serta membebaskan para tahanan. Nyatanya, semua ultimatum di atas tidak dipenuhi oleh Andi Aziz. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Aziz pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Nah, setelah diusut, pemberontakan ini didalangi oleh Dr. Soumokil, yakni dalang pemberontakan RMS
atau Republik Maluku Selatan. Nah, sampai di sini saja podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Lydia dan Elza yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dalam podcast kelompok 2. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia podcast kelompok 2. Saya Dinda Nuraini, pamit undur diri. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semoga sehat selalu.